Sejarah Kampung Sinau itu berawal tahun 2005. Waktu itu ada seorang tetangga yang minta tolong untuk mengerjakan PR anaknya. Kemudian saya bantu. Saya hanya mengajar dengan tulus. Lambat laun semakin banyak anak-anak tetangga yang lain dititipkan kepada kami. Semakin banyak murid itu, saya semakin bingung karena tidak ada guru yang membantu saya pada saat itu. Saya terpikir, mungkin ada satu anak, satu murid yang saya anggap sudah mampu untuk mengajar tingkatan sekolah dasar. Dan alhamdulillah setelah itu teratasi. Di tahun 2009 saya menikah. Kemudian kita sepakati, saya sama istri, bagaimana kalau lembaga ini kita gunakan sistem subsidi silang. Hanya untuk anak-anak yang mampu saja mereka harus berbayar. Itu yang kemudian kita jalankan. 2013 para wali murid banyak memberi masukan kepada kami bahwa ingin belajar ilmu-ilmu yang lain. Terus kemudian saya dirikan bimbingan belajar, waktu itu SD dan SMP saja, itu membludak. Akhirnya saya mencoba menghubungi tetangga-tetangga saya itu, bisa enggak ya ruang tamu sama terasnya dipakai gitu. Dan ternyata mereka mau, hingga akhirnya kita sampai tingkatan persiapan masuk perguruan tinggi. Jadi orang-orang yang kepala sekolah, guru, dosen, banyak yang ikut belajar di sini. Tahun 2014 itu kita mendirikan lembaga baru, itu perpustakaan. Kita buka untuk murid-murid yang ada di sini, menambah wawasan mereka sehingga mereka suka membaca, suka menulis, ya. Jadi buku itu dari mana saja. Dalam jangka waktu 7-8 bulan kita sudah punya 7-8 ribu buku. Jadi itu banyak sekali yang membantu kami dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka, sampai seringkali saya mendapatkan buku, bantuan buku tanpa tahu siapa pengirimnya. Masalah utama di pendidikan kita itu adalah moral, akhlak. Jadi di sini kita bekali dengan ngaji tentang budi pekerti saja, tentang akhlak. Jadi kita bekali mereka, guru-gurunya harus kita bekali bagaimana menjadi guru yang baik itu bagaimana. Begitu juga muridnya, bagaimana menjadi murid yang baik terhadap gurunya. Banyak ya yang menarik selain pendidikan karakternya itu, kita banyak relawan-relawan asing dari seluruh dunia. Itu sejak 2007. This was my first time at Kampung Sinau, and it is even more incredible than I could have imagined, even more amazing than I read about online. It's such an awesome organization that's doing such great things in the world, and I feel so lucky and honored to know about it and to be able to come here and experience it too. Di Kampung Sinau ini, ilalangnya, atapnya bangunan ini adalah hasil karya anak-anak Kampung Sinau sendiri. Ilalangnya sendiri di sawah, diambil di sini, dirajut sendiri, dipasang sendiri. Ini saya pikir luar biasa. Komunitasnya yang ada di Kampung Sinau ada tari, ada komik, ada jurnalistik, ada sinau hijau. Kemudian ada juga komunitas Gus Durian, juga ada lettering. Ya. Kesan saya belajar di sini, pas dimasukin Bunda ke sini, wah ternyata unik juga ya kalau misalkan LBB dibuat nuansanya nuansa kayak di alam-alam gitu. Jadi serasa belajar sama menyatu dengan alam. First impression saya ke sini, saya sangat berterima kasih. Saya kira di sini saya hanya akan mendapatkan pendidikan layaknya di sekolah, tapi tidak, ternyata di sini saya juga mendapatkan pengalaman banyak sekali. Saya ditempa di sini bagaimana menjadi seseorang yang bisa berbau dengan masyarakat, dapat berorganisasi, maupun bagaimana saya
membuat sebuah organisasi sendiri dengan banyak orang, dan saya sangat bersyukur sekali saya bisa berada di sini. I come from scholarship students of Kampung Sinau Sidoarjo. My impression when I study here for around 3 years, saya sangatlah bangga dengan Kampung Sinau Sidoarjo karena di sini tidak hanya belajar tentang ilmu formal, di sini juga belajar tentang ilmu agama, attitude, dan lain-lain. Saya sangat enjoy di sini because there are many things that I have learned about life, about my life, and many else. Saya Farida Eka Fatmala, salah satu pengajar di Kampung Sinau Sidoarjo. Untuk meningkatkan kualitas belajar yang baik di dalam sebuah kelas bagi siswa-siswi Kampung Sinau Sidoarjo, tentunya pengajar menggunakan metode yang tepat untuk proses belajar mengajar di dalam kelas. Proses belajar mengajar yang biasanya saya terapkan di dalam kelas yaitu adalah yang pertama kefleksibelan dan yang kedua adalah kreativitas siswa. Nama saya Dedi Setiawan, saya salah satu guru di Kampung Sinau. Alasan saya memilih mengajar di Kampung Sinau karena di sini kita bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Penerapan nilai-nilai kesopanan dan keagamaan menjadi salah satu alasan saya memilih untuk mengajar di Kampung Sinau. Saya merupakan salah satu pengajar di Kampung Sinau. Alasan saya memilih untuk mengajar di tempat ini adalah karena satu, passion saya adalah mengajar dan di bidang bahasa, terutama bahasa Inggris. Yang kedua adalah karena sistem pendidikan di tempat ini sesuai dengan value yang saya pegang. Saya pernah menjadi siswa di tempat ini pada tahun 2014 selama 2 tahun. Saya sangat senang belajar di sini karena selain mendapatkan banyak teman, saya juga mendapatkan pengalaman yang tidak saya dapatkan di tempat lain. Salah satunya adalah saat azan berkumandang, kami dibiasakan untuk langsung melaksanakan ibadah di masjid. Selain itu, di sini juga banyak komunitas-komunitas. Salah satunya yang saya ikuti adalah komunitas shadowing. Manfaat Kampung Sinau bagi warga sekitar, mengurangi kenakalan remaja, terus kemudian menumbuhkan ekonominya warga. Bagaimana warga juga dengan cara seperti itu, warga juga ikut memiliki Kampung Sinau ini. Bahwa Kampung Sinau ini bukan milik saya pribadi atau keluarga saya, tapi milik semuanya. Harapan saya, mudah-mudahan yang pertama, anak-anak kami, murid-murid kami menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sesuatu yang besar berawal dari langkah kecil yang kita lakukan terus-menerus tanpa putus. Jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur, apapun yang terjadi. Terus maju, melangkah, setapak demi setapak, maka suatu saat menjadi langkah yang besar.